Lu ngapain di sini? Lu temennya anak kan? Temannya siapa? Temennya siapa? Berisik sama lu. Ya iyalah, biarin. Berisik. Ibu mau kacang nggak? Enggak. Nah, lu tukang malakin. Bang, lu gua mau nanya. Polisi-polisi itu, lu jujur kalau nggak jujur. Kenapa? Saya orang pinter ya. terus? Kalau ditanya nggak mau jujur, mulut lu busuk. Iya, kenapa? Polisi-polisi ini banyak Bayar. anjing ini ya. Bayar jualannya. Maksudnya satu mbak, pasti ada yang itu. Enggak. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Yohana Abdullah, pecinta Bapak Joko Widodo. Belakangan ini kan kita di Indonesia ini terjadi demo di mana-mana. Dan yang menarik perhatian, yang dibicarakan sekarang ini ya, yang lagi viral adalah seorang ibu-ibu yang memakai jilbab warna pink ikut berdemo. Ya, ibu ini dengan sangat berani melawan pihak kepolisian dan semua orang memujanya. Banyak anak-anak muda mengagumi keberaniannya. Ya, bahkan mungkin ada beberapa artis yang memuja keberanian dari ibu ini tanpa mereka pernah berpikir apakah keberanian yang dilakukan oleh ibu-ibu yang pakai jilbab pink ini patut dicontoh. Kalau sekedar keberanian, ya mungkin banyak lagi para wanita yang lebih berani daripada ibu ini. Kalau seandainya ibu berjilbab pink ini berani, ya, dan dia tahu tujuan demo itu hanya untuk membubarkan DPR, bukan tujuannya kemana-mana, saya orang pertama yang salut sama ibu ini. Tapi kenyataannya di lapangan, ibu ya yang memakai jilbab pink, yang keluar kata-kata dari mulutnya hanya caci maki. Apakah seperti ini yang menjadikan contoh bagi generasi bangsa? Apakah ya perempuan yang berpakaian muslimah tapi mengeluarkan cacian dan makian itu yang mau dijadikan contoh pada generasi muda? Coba perhatikan apa yang dia ucapkan, tidak lain dan tidak bukan adalah kata-kata makian. Terutama ya dia mencaci maki presiden di negara Republik Indonesia ini. Apakah seorang perempuan ya yang mencaci maki presiden itu bisa dijadikan panutan? Di mana akhlak seorang ibu memakai jilbab tapi bicara kotor? Kalau mau jadi panutan, carilah panutan yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata caci maki kepada pemimpin. Dia berbusana muslimah, berarti dia seorang muslim. Orang muslim ya harus taat kepada pemimpin, bukan malah mencaci maki pemimpin. Dengan gampangnya ya dia bilang Presiden Republik Indonesia ini yaitu Bapak Prabowo Subianto dengan perkataan yang seharusnya tidak pantas dia keluarkan. Dan ujung-ujungnya apa yang dia lakukan? Turunkan Prabowo, ya, gantikan Anies jadi presiden. Ini semuanya kita sudah tahu arahnya kemana. Demo yang mulanya ya hanya ingin membubarkan DPR, ujung-ujungnya ditunggangi oleh kelompok-kelompok ya pembenci pemerintah, yang mereka lah sesungguhnya ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Bukan hanya ibu ini saja, Rafli Harun terang-terangan ya. Habis itu Rizal Padilla, Roy Suryo, ini semuanya adalah kelompok yang sama, adalah pendukung dari Anies Baswedan. Ya, buat anak-anak muda, kalau kalian kagum dengan keberaniannya, ya karena dia melawan dengan kepolisian, tapi kalian harus cek juga apakah pantas perempuan berbusana muslimah mencaci maki presiden di negara Republik Indonesia. Dia mau kalian jadikan panutan, itu yang mau kalian bangga-banggakan sebagai pahlawan. Indonesia saat ini adalah gawat ya, gawat darurat akhlak dan budi pekerti.
Karena orang yang mencaci maki pemimpinnya dianggap sebagai panutan. Jadi buat Menteri Agama ya, tolong di negara Republik Indonesia ini ya ditegaskan lagi, siapa saja yang bisa berceramah di negara Republik Indonesia ini menjadi ustaz. Ini semua orang bisa menjadi ustaz. Baru saja dia keluar dari penjara, tiba-tiba bisa menjadi ustaz yang isi ceramahnya hanya menghina pemerintah. Kalau tidak ada ketegasan dari pemerintah, ya khususnya Menteri Agama, Indonesia ini akan menjadi ya generasi bangsanya akan menjadi penghujat, pencaci maki, karena mereka tidak tahu agama. Mereka tidak tahu, tidak diajarkan bagaimana caranya untuk menghormati pemimpin. Yang mereka puja hanyalah orang-orang yang mencaci maki, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar oleh telinga. Ya buat kalian para pemuja, ya kan, kalian jadikan ikon tuh warna pink seolah-olah keberanian. Ini bukan keberanian, ini ketololan. Ada mak-mak berjilbab pink berteriak mencaci maki presiden, bahkan mau membakar ya garda apa yang mau dibakarnya. Itu yang mau kalian jadikan panutan. Di mana akhlak budi pekerti kalian? Mungkin ya pihak kepolisian menganggap mak-mak ini adalah orang tua ya yang mungkin kurang waras, makanya tidak ditangkap oleh pihak kepolisian sewaktu berdemo. Tapi melihat saat ini bagaimana dia memprovokatori ya anak-anak muda untuk membakar semuanya, ini orang tua satu ini wajib ditangkap dan dipertanyakan tujuannya apa. Kalau saja dia mengerti tujuan demo itu untuk ya masalah DPR, dia tidak mungkin berteriak turunkan Prabowo Subianto, ganti Anies Baswedan. Dan dia juga tidak mungkin mencaci maki Bapak Prabowo Subianto yang seharusnya kita hormati. Kalaupun kita tidak suka ya dengan kinerja pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, tapi kita tidak boleh mencaci makinya, karena dia adalah seorang pemimpin yang pantas kita taati, yang pantas ya kita hormati. Indonesia ini ya akhlak itu sudah tak ada. Anak-anak muda sesuka hati bicara dengan orang tua, ya khususnya pemimpin. Bahasa yang mereka pakai adalah bahasa yang tidak nyaman kita dengar di telinga. Pendidikan zaman dulu kita diajarkan bagaimana untuk menghormati orang lain, apalagi pemimpin. Ada satu ya kan perempuan provokator ya membangga-banggakan ibu yang pakai jilbab pink sehingga dijadikan ikon, semua pakai baju pink. Habis itu ya kan berteriak-teriak lantang. Kalian buat penggemar ya ibu yang pakai jilbab pink, coba kalian belajar agama. Coba kalian dengarkan apa yang keluar dari mulut perempuan kotor yang pakai ya jilbab pink. Tak ada satu perkataan dia pun yang bagus. Semua perkataannya caci maki, semua perkataannya provokator. Mau jadi apa negara Republik Indonesia ini kalau orang yang hanya mengeluarkan kata-kata caci maki ya dijadikan ikon, dijadikan orang seolah-olah pemberani, pahlawan. Ya buat seluruh Indonesia, kalau mau menjadikan seseorang itu panutan, coba lihat dulu ya dari perkataannya, dari perbuatannya. Apakah pantas perempuan yang di mulutnya hanya caci maki kepada ya Bapak Prabowo Subianto kita jadikan panutan? Perempuan seperti ini seharusnya kita serahkan kepada pihak yang berwajib, karena dialah provokator di negara Republik Indonesia ini. Biar pihak kepolisian yang bertanya siapa yang menyuruh dia demo dan menggaungkan perkataan-perkataan caci maki kepada Bapak Prabowo Subianto.
Bakar Prabowo. Lagi Bu, lagi Bu. Bakar Prabowo. Perempuan tak sekedar memasak di dapur, tapi juga bisa ikut ke medan tempur. Walaupun kodratnya tidak untuk itu, perempuan tetap bisa diandalkan. Ada banyak satria perempuan sejati, mereka lebih berani dari laki-laki. Emosi perempuan sering tak terkendali, namun mereka mampu berkompetisi. Kami dua perempuan YouTuber, narasi kami tak pernah muter-muter, tak ciut menghadapi musuh negara, siap melawan hoaks penyebab huru hara. Kami dua perempuan Indonesia, satu dari Jakarta, satu dari Sumatera. Meski berbeda suku, kami satu jiwa, sama-sama mencintai Indonesia. Wahai bandit kreator bayaran, kami mengawasi kalian. Setiap kata, setiap kalimat kami catat, lalu kami patahkan berkeping-keping dengan data dan fakta. Kami dua perempuan YouTuber, narasi kami tak pernah muter-muter, tak ciut menghadapi musuh negara, siap melawan hoaks penyebab huru hara. Kami dua perempuan YouTuber, narasi kami tak pernah muter-muter, tak ciut menghadapi musuh negara, siap